Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita membaca kitab daripada Datuk Kalampayan yang di dalamnya yang isinya menjelaskan tentang masalah hakikat iman dan tentang masalah tauhid dan yang lain-lain. Sebelum itu semua sama-sama kita yang berhadir kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan keberkahan istighfar, dengan keberkahan syahadah yang kita baca, mudahan Allah Ta'ala mengampuni akan dosa kita yang terdahulu dan dosa kita yang terkemudian, juga dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan kita bisa hadir di dalam majlisil ilim yang apabila nantinya kita dimatikan Allah Ta'ala, mudahan matinya kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi ma nawa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi jami'i ulumihi fid darain amin. Telah berkata Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Arsyad Ibn Abdullah Al-Banjari Al-Alawi, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat yang sangat menganugerahi nikmat yang besar-besar, lagi yang sangat yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni, yakni nikmat yang kecil-kecil. Nah, jua aku memulai
merasakan ini risalah. Nah itulah pian. Alhamdulillah ini malam kita bisa berkumpul di ini tempat semata-mata anugerah daripada Allah Ta'ala yang diberikan lawan kita. Mudah-mudahan kita seberataan atau nang kada kawah hadir nih ini malam, mudah-mudahan selalu kita diberi rahmat, diberi maghfirah yakni ampunan, jua mudah-mudahan selalu taufik hidayah diberikan jua lawan kita seberataan. Nah dengan itu seberataan, dengan itu semua mudah-mudahan kita selamat dunia, kita selamat akhirat. Nah ini malam dibaca sedikit daripada muqaddimah pendahuluan. Jika bahasa buku itu pengantar lah, kata pengantar. Nah kata pengantar daripada Datuk Kalampayan. Jadi Datuk memulai dengan menulis kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah itulah ya. Tapi seberataan kita payah rasanya lah. Semua kitab rasanya itu dimulai dengan kalimat Bismillah. Nya karena mengikut Quran gitu kalau ya. Karena Quran itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sebelum kalimat Bismillah itu dalam bahasa ilmu nahu ada kalimat yang mahzufin, ada kalimat yang dibuang. Nah, kalimatnya itu apa? Qulu ibadi, ya. Katakan kalian wahai hamba-hambaku Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kalimat yang dibuangnya. Nah, sampai pentafsir Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ujar sidin sesuatu hal, sesuatu pekerjaan yang diawalinya dengan kalimat Bismillah itu lazim diawalinya selalu, bahasa kitanya setiap saat dengan Bismillah. Nah ini orang akan dijadikan hamba Allah, ini bujur karena dijadikan hamba Allah Ta'ala. Nah itu kehebatan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ini Bismillahirrahmanirrahim ini jar pian beda guru beda arti. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim ini saking dalamnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lawan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini amun dibahasakan telah amun Allah Ta'ala tu jaka bahasa hendak memahamkan lawan kita nih ujar Allah Ta'ala wahai hamba-hambaku aku ini nah awal sifat yang engkau ketahui yakni sifat Rahman, yakni sifat Rahim. Nah itu bahasa awal kita mengenal lawan Allah, harus tahu dengan sifatku yang paling awal yaitu sifat Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini amun dibahasakan dengan bahasa kita kasih sayang Allah Ta'ala tuh kada pandang bulu. Kada pandang bulu. Mau bulu hitam enggak, bulu kuning enggak, bulu habang enggak. Itu Ar-Rahman tuh Nabian. Sampai-sampai iman kah, kada beriman kah, tetap diberi kasih sayang lawan Allah Ta'ala. Makanya di dalam tafsir Ar-Rahman ini andaikan kita mengasih nama dengan nama Ar-Rahman saja tanpa ada tambahan, itu nama tuh diharamkan. Saking anunya tuh dengan kalimat Ar-Rahman ini. Nah tetapi kalau kalimat Ar-Rahim boleh aja, boleh kita menamai anak kita dengan nama Rahim umpama nih, boleh. Boleh. Nah kalau Rahman bang kada boleh, itu jawabannya. Jelaslah ya. Karena kalau kan anak muda nih kawin ya, kalau beisi bini karena beisi anak laki-laki karena. Nah jangan sekali-kali menamai anak Rahman, jangan. Nah boleh Rahman tapi ada tambahannya. Sebelumnya ada Abdurrahman kah, Muhammad Rahman kah, yalah bian. Nah, itu jelas tuh nama yang kada boleh kita pakai karena itu nama sifat azali Allah Ta'ala.
sifat kebesaran itulah Ar-Rahman tuh Al-Azamah namanya. Nah itu sedikit ya kalau jadi kita bagi hamba, bagi kita seorang Islam dan kita yang diberi Tuhan iman ini, nah, kita harus tahu, harus kenal, oh sekalinya Tuhan kita ini bersifat Ar-Rahman, bersifat Ar-Rahim. Nah kita mudah-mudahan bisa berisi, kita punya itu sifat. Paling kadanya kita kasih sayang kita dengan sesama kita. Kasih sayang, tandanya kasih sayang itu apa? Merasakan dengan kesusahan kawan dirasakan. Nah setelah dirasakan diberi solusi kan gitu. Kalau disayangi, diperhatikan, ya lah biar itu sifat ar-rahman, itu sifat rahim tuh. Apa yang sering pian baca juga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang akan kalian rasulun oleh rasul min anfusikum, di dalam diri kalian, azizun alaihi ma anittum, membijaksanai, alaihi ma anittum, atasnya anittum daripada kalian. Bahasa kitanya merasakan apa yang kita rasa. Harisun alaikum bil mu'minin, harisun menjaga, mengawasi, mendidik, alaikum atas kalian, bil mu'minin dengan orang-orang yang beriman. Ya kala bil mu'minin dengan orang beriman, raufur rahim, rauf lemah lembut, rahim kasih sayang. Nah itu ya kalau dalilnya tuh kayak pian ini pasti kayak itu ya. Kalau selama orang tuh masih ada iman, masih ada Islam, wajib hukumnya dikasih sayangi, wajib hukumnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar rahama'u bainahum. Nah itu Muhammadur Rasulullah, orang yang bersama Nabi, orang itu mesti sarik, mesti marah dengan orang kafir. Nah dan kasih sayang sesamanya, yakni orang beriman. Nah itu ya kalau. Nah antaranya, di antara alamat tanda orang kasih sayang, ada boleh menghina, ada boleh menggibah, apalagi menyakiti, ada boleh didukung. Kebaikan itu selalu kita dukung. Nah biar ini masih bismillah aja Nabi, belum lagi nang habis. Ya sambunglah. Alhamdulillahilladzi hafiza imanal mu'minin bi faidi bahri taufiqihi wa mahdil ibdali. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memelihara ia akan iman. Nah itu jadi patut kita puji Allah Ta'ala, karena iman kita diberi dan dipeliharakan. Yalah pian. Nah iman akan segala mereka itu yang beriman dengan sebab limpah laut taufiknya. Jelaslah pian. Jadi rahmat itu lebih besar daripada murka Tuhan. Ya kalau jadi yang kita harapkan gitu. Nah kan ada orang maksiat, ada orang kelakuan kada benar, kita melihat nih, kita doakan boleh. Kita doakan harus. Jadi kita doakan, ya Allah rahmat pian tu lebih luas daripada murka pian. Mun pian kehendaki bisa aja ini berubah. Yalah pian. Orang lain aja tuh. Apalagi anak kita seorang, apalagi keluarga kita seorang. Keluarga kita kelakuan umpama 11-12 nang kayak dajjal kan. Ayo 11-12 kayak dajjal kelakuan nih. Nah, keluarga kita nih, nah kita melihat itu kelakuan kada bagus, doakan pang, didoakan, jangan kada didoakan, jangan didoakan yang kada-kada. Itu kalau hak kita kepada orang non Islam, nah kayak itu nabian. Doa silahul mukmin, doa ini senjatanya orang beriman, doa senjata orang beriman, didoakan ya. Doa yang paling mujarab itu doa yang di waktu itu orang kadada sorangan duduk rokok umpama tengah malam umpama, doakan. Seandainya kita nih keingatan lawan siapa kasih apa, doakan orang tuh mudahan ya bagus,
mudahan sehat nya, mudahan beriman nya, mudahan dikasihi Tuhan nya, mudahan dikasihi Nabi nya. Nah itu pian kita melatih keikhlasan hati ya, kalau kita dilatih mendoakan orang. Nah, si yang kita doakan tuh mudah-mudahan kada tahu dengan doa kita. Ayo kita latih kayak itu, dilatih. Nah insya Allah itu doa lebih cepat daripada kilat. Insya Allah. Apa jar? Idza da'a akhahul muslimu fala turaddu. Nah itu fala turaddu. Apabila mendoakan akan saudaranya yang muslim, fala turaddu, maka tidak akan ditolak. Nah itu dalam kitab Risalatul Muawwanah. Banyak-banyak mendoakan kawan. Jangan pacar aja didoakan, jangan. Mudahan pacar aku jangan terujuk ya. Enggak ada ya Allah. Didoakan ya. Ulun doakanlah, doakan mudahan sehat, mudahan bagus. Dan semata-mata karunianya ialah ya. Dan semata-mata anugerah sidin. Nah, bagusnya kalimat datuni lah, luar biasa dalam kalimat datuni. Jakanya hendak di satu-satu jaka dikupas tuh mah bisa 2 jam soko malam ini nah. Semata-mata lah ya, semata-mata dasa bujur anugerah karunia Tuhan. Kita diberi iman ini semata-mata anugerah sidin. Kawa hadir di majelis taklim, nah kawa pembacaan di rumah, kawa bertasbih, kawa mendengar kebaikan, kawa menggawi kebaikan. Nah beratan tuh karunia Tuhan, bukan dari kasbi kita, bukan dari usaha kita. Itu sebenarnya lah pada hakikinya dasa bujur pemberian Tuhan, dasa bujur Allah Ta'ala mengkehendaki baik. Nah itu jarang benar kita ingatkan lah, jarang sama sekali. Jangannya kita ingatkan itu amanam kita insyaallah. Mau tuh kita masya Allah, terima kasih benar kita lawan Tuhan nih, lawan Allah Ta'ala, terima kasih pasti sudah. Jakanya mengingatkan itu wa mahdil ibdali ialah pianah, wa mahdil ibdali itu. Wa nawwarahu bi anwari ittiba'i awamih wajtinabi nawahih wa islahil a'mali. Dan menerangkan dan menerangi Allah akan dia si hamba bi anwari ittiba'i awamir, dengan cahaya-cahaya yang mengikut segala suruhnya Nabi. Nah jadi Tuhan kita Allah Ta'ala nih sidin memberikan kita cahaya dengan sebab cahaya kita mengikut perintahnya Nabi. Nah jelas lawian, semakin banyak ikut, semakin banyak kita mengumpati suruh Nabi nih, semakin besar cahaya itu lawian, semakin besar. Suruh Nabi. Nah bukan hanya itu jar, wajtinabi nawahi, dan larangan-larangannya. Nah itu pian. Jadi cahaya itu dari situ sekalinya, dari perintah dan dari larangan. Andaikan kita tahu ini perintah, kita laksanakan, makin besar itu cahayanya. Larangan umpama itu tahu kita tinggalkan, sama makin besar juga itu cahayanya. Nah sekarang andai ada pilihan memilih cahaya kah, memilih kada bercahaya kah, pasti bubahan piannya memilih cahaya lah. Ada dalam kitab semalam, idza matal alim ya, apabila meninggal oleh nang alim, sawwarallahu qablahu, mensuarkan bahasa kita tuh mengulahkan Allah Ta'ala pada kuburnya. Wa yu'nisuhu itu kah sawwarallahu qablahu wa yu'nisuhu ila yaumil qiyamah. Nah jadi ilmu nang inya si alim tadi kalau mati, nah alim tuh meninggal, nah ilmunya si orang alim ini kena dijadikan Allah Ta'ala. Jadi ilmunya tuh kena disuarkan, kena dirupakan Allah Ta'ala sebagai kawan inya kena di dalam kubur sampai hari kiamat.
Nah, itu kehebatan alim. Alim ini yaitu ilmu, yaitu suluh, yaitu tegah tuh. Itu banyak mengetahui itu digawi, nah itu dapat tuh nya. Elah pian. Nah, kayak itu. Kayak bubuhan pian ini rajin benar, masya Allah. Kada siang, kada malam. Asal ada pemberitahuan aja lah. Laju makanya, masya Allah ya lah. Dahan alim, masya Allah alim. Nyalim ni kada mesti jua tuh, kada mesti jua anom. Tuh bisa jua alim. Yalah pian. Imam Fudail bin Iyad itu sidin bertaubat 55 umur. Sebelumnya perampok Imam Fudail bin Iyad tuh. Ayo 55 sebelum 55 jadi perampok. Imam Fudail bin Iyad kurang lebihnya kayak itu. Nah, setelah 55 bertobat. Nah, bertobat itu sampai ke umur 70 ke 80 kah. Sekalinya jadi wali, maka jadi imam pulang. Kehebatan Imam Fudail. Mungkin pian ini 55 belum lagi pitanya lah. Ya kalah. Nah, tapi pang orang bahari itu sungguh dasa bujur sungguh-sungguhnya mengaji ilmu agama. Itu kehebatan orang bahari. Tapi kayak pian insyaallah lah. Kayak bubuhan pian juga insyaallah siang malam pagi sore. Guring maksudnya tak. Insyaallah al-ilmu khairun minal amal. Al-ilmu khairun minal amwal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Izzud dunya bil amwal wa izzul akhirah bisalihil amal. Hendak mulia masalah dunia banyaki harta, hendak mulia nanti masalah akhirat banyaki amal nang soleh. Kayak itu. Jadi pilih aja pun hendak mulia apa, hendak mulia dunia banyaki duit, hendak mulia akhirat banyak beramal. Sebelum beramal banyak ilmu dulu. Ya kalau tanpa ilmu kada kawa ditolak amal. Taqullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Taqullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbalu. Setiap gawian amal yang kada disertakan dengan ilmu, maka niscaya itu amal ditolak, kada diterima. Itulah wa islahil a'mal, dan memperbaiki amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa alihi wa ashabis sadatil kiram. Dan bermula rahmat Tuhan, rahmat Allah. Ya, salawat itu makna asal, makna awal itu rahmat Tuhan, rahmat Allah. Kalau dalam tafsir itu ya ar-rahmatu makrunatun bit ta'zim. Rahmat yang disertakan dengan kemuliaan dan kebesaran, itu rahmat. Itu salawat toh. Itu salawat nang Allah lawan Nabi. Allah bersalawat lawan Nabi. Nah, adapun salawatnya malaikat itu dimaknakan oleh ulama tafsir istighfar. Nah, kita nih bersalawat lawan Nabi. Nah, salawat kita itu dimaknakan, diartikan doa. Jadi mama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu doa. Doa itu untuk siapa aja? Untuk kita juga sekalinya. Untuk kita juga. Itu aja kisahnya. Adapun yang kita utarakan tadi kepada Nabi itu sudah dibalaskan lawan Allah Taala 10. Itu ada kalau hadisnya kah? Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Gitu kalau lah. Nah, itu tuh bahasa aslinya kayak itu sebenarnya. Kita bersalawat lawan Nabi sekali itu sebenarnya untuk kita. Yang 10-nya itu Allah membalasnya ke kita, sisanya Allah memberikan Nabi. Nah, kayak itu Nabi ya. Kayak itu caranya. Dalam Dalail itu ada dikisahkan. Di awal mukaddimah di Dalail itu ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabis sadidil kiram, dan atas keluarganya. Yalah, keluarga siapa? Keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi ini dua pun. Keluarga Nabi itu ada ngarannya apa? Maqamuz zakah. Nah, maqamuz zakah itu Banu Hashim, anak daripada Hashim, wa Banu Muttalib, anak daripada Muttalib. Nah, itu. Nah,
Ada ulama yang mengatakan bukan hanya itu keluarga Nabi. Bukan hanya itu, mana aja maqamud du'a. Nah, maqamud du'a pun masuk keluarga Nabi. Siapa itu? Kullu mu'minin walau asya. Setiap diri nang beriman walau orang itu maksiat. Nah, itu masuk keluarga Nabi. Nah, dalam kitab mana aja? Dalam kitab Manahijul Imdad, dalam kitab Sirajut Talibin, dalam kitab I'anah Talibin, dalam Fathul Mu'in pun ada. Itu jelas. Imam Nawawi itulah, maka Imam Nawawi maka memilih itu. Jadi, sampai di kitabnya Syekh Hisan Jambes itu, hahuna huwal laik jasidin, ini nang layak bagi kami jasidin. Ya kalau lah. Jadi dua maqam. Keluarga Nabi asal beriman. Nah itu. Tapi yang paling afdal Banu Hashim dan Banu Muthalib, maksudnya anak cucu. Termasuk aja nang kayak anaknya Sayyidah Fatimah, nang kayak siapa Abbas yang Islam tapi nyala Abbas, siapa lagi Abdullah, siapa lagi anaknya Haris nih, Haris bin Abdul Muthalib, anaknya siapa anaknya tahu kalau pian lah. Ini kisah kata tahu pulang teh. Banu Muthalib tuh kalau kada salah 27 kah 26 kah kalau kada salah, anak Sidin tuh. Bagus tuh hafalan bang kita nih nah. Bagus tuh kena begamatan mengulang-ulang kembali. Anak Nabi ada berapa? Ya kalau itu wajib tuh hukumnya tuh. Wajib hukumnya ada begampangan. Pakai rotan satu ya, ada apa jatuh. Tapi bisa terbulik pengrotan nih kira-kira nih. Itu ya kalau biasa keluarga Nabi dan sahabatnya dan segala penghulu yang amat mulia. Amma ba'd fayaqulul abdu, maka berkata seorang hamba al-fakir, yang sangat fakir. Yang fakir itu sangat berharap memang kada ada punya, itu fakir. Fakir itu memang tidak ada merasa punya, akal tidak punya, jiwa tidak punya, pakaian tidak ada punya, itu fakir. Ila maulahul kabir, kepada maulanya, tuannya al-kabir, yang maha besar. Al-mu'tarifu, yang mengaku si hamba, bizzambi, dengan penuh dosa, wat taksir, dan dengan penuh kecacatan. Taksir itu cacat. Ini nih luar biasa. Ini melajari kita panglah. Dato kelampaian ini sidin desa bujur-bujur bukan hanya di lidah, di hati kayak itu. Nah kita mudah-mudahan nih lah, andaikan di hati belum, di lidah barangnya itu. Ya kalau yang penting ada dulu. Yang penting ada. Kita akui banyak dosa, banyak kurang. Ya kalau itu nabian. Mudah-mudahan. Siapa nama? Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, ghafaralahu, mudahan maampuni baginya, wal muslimin, dan bagi seluruh Islam. Rabbahul Bari, oleh Tuhannya Al-Bari, yang melepaskan segala siksa, yang melepaskan, yang menjadikan keampunan. Itu. Sedikit lagi nabian. Sinjam ulun lah. Itu ke ini kah? Ini sudah habis finanya, ada sudah ada. Amma ba'du, itukah? Yalah. Amma ba'du falamma kana lisanil hijratin nabawiyah ala sahibiha Abdulus salati wa azkat tahiyyah samaniyata wa samanuna wa mi'ati wa alfin. Adapun kemudian daripada itu, maka tatkala adalah bagi tahun hijrah Nabi atas yang mempunyai rahmat. Nah, Nabi itu mempunyai rahmat lah, ampunya rahmat, sahibi rahmat Nabi. Ya lah, Nabi itu sahibi rahmat. Karena jadi bahas tuh. Yang amat lebih dan haluan yang sangat suci, yakni 1188 tahun. Talaba minni man la yumakkinuni mukhalafatahu min ba'di akabiriz zaman, asyraqallahu qalbi wa qalbahu binurit tauhidi wal irfan. Nah, menuntut akan daku jadato,
di tahun 1188 di tahun itu meminta, ada yang meminta kepadaku ya Datuk daripada seorang pembesar negeri. Siapa itu? Raja. Raja meminta kepada Datuk, apa Jar? Apa pintanya ya? Minta duit kah? Minta apa? Yang aku tiada boleh menyalahi dia ya Datuk. Dia itu adalah orang yang besar pada masa itu. Nah setelah itu apa Datuk? Mudah-mudahan ya Datuk menerangkan Allah Ta'ala kiranya hatiku dan hatinya ya Datuk dengan cahaya tauhid dan cahaya irfan. An asna'alahu risalatan mukhtasiratan bilisanil jawi bi bayani haqiqatil iman wa ma yufsiduhu minal aqwal wal af'al wal i'tiqadatil jinan. Apa aja Datuk? Bahwa aku perbuat baginya suatu risalah yang simpun, yang ringkas dengan bahasa Jawi, dengan bahasa kita, maksudnya bukan bahasa Arab lah. Pada menyatakan hakikat iman. Nah itu bahasa kitanya kayak ini Jar. Raja tuh datang ke wadah Datuk. Nah pada masa itu, pas kebetulan pada masa itu juga banyak banyak ulama-ulama yang meremehkan tentang syariah, tentang syariat, tentang fikih di waktu itu. Jadi rajanya rasah jaka bahasa kita tuh. Ini tuh hebatnya Raja Bahari. Raja Bahari itu mikirakan akidah, karena mikirakan duit pang lah. Raja Wahid ini mikirakan duit pinanya, tapi kada dapat. Dihandilnya bagus saja pinanya. Jadi orang Bahari itu mikirakan akidah. Nah setelah tahu Datuk ni alimnya luar biasa, meminta itu raja kepada Datuk. Jadi ujar si raja, woi Datuk, kawakah mulahkan jaka bahasa itu mulahkan kitab nih. Nah lalu ya itu jadi tadi aku perbuat jasiden inggih, jaka bahasa kita tuh inggih jasiden. Ujar si Datuk inggih jasiden. Aku perbuatkan akan ini risalah jasiden tentang masalah hakikat iman. Nah itu. Dan barang yang membinasakan iman dari segala perkataan dan perbuatan dan i'tikad hati. Nah itu. Jadi memang ada kena bab yang membahas amunnya kita berkata yang demikian umpamanya itu bisa meruntuhkan iman, bahkan bisa jadi murtad tuh. Bisa. Atau dengan kelakuan bisa juga, atau dengan i'tikad hati. Nah, bahasa hati nih nang di dalam. Mungkin sako kopi juga nang mulah rasa ya. Mungkin sako rokok juga sako nang mengeluarkan asap ya. Itu yakinnya kayak itu, hati-hati. Nah kayak itu. Nah di kitab ini kena dibahas. Insyaallah ya Allah, insyaallah. Sampai-sampai bid'ah dolalah pun dibahas di dalam ini kitab. Gawian bid'ah itu nabian. Sang kayak menyanggar tadi tuh, apa menyanggar? Sesajen, geruntung manau, geruntung waloh aja ya bahasa Banjar tuh. Ya kalau sesajen, leluhur, apa-apa kayak itu. Nah, itu dibahasakan di dalam ini kitab. Sampai-sampai berataan ditolak lawan Datuk. Datuk Kelampain menolak itu berataan. Jasidin hubaya jasidinnya lah. Itu artinya lah. Hubaya aja Datuk. Hati-hati wahai orang yang menuntut ilmu agama jasidin. Andaikan ada orang yang di bawah angin jasidin. Ya itu orang kita sini, Asia sini. Jangan sampai tertipu dengan tipuan syaitan. Itu gawian mubadzir jasidin. Ada dalam ini kitab dibahas. Jadi bang, bagi kita yang sudah menggawi menyanggar ini mulahkan sesajen ngalinya menyambat pesilih kah, pasalih kah, pesilih. Nah itu. Nah sekarang amunnya kada paham juga kayak apa cara sekira menghilangkan itu, serahkan lawan Datuk Kelambayan. Batawasul lawan Datuk Kelambayan. Datuk pian melarang ulun besesajen galak. Pian melarang ulun bapak silih galak. Nah sekarang ulun serahkan lawan pian.
ulun bacakan doa selamat lawan pian, jadi pian aja lagi sudah urusannya. Nah kayak itu pian lah, jelas lah. Nah itu pokoknya kada ada kisah, pokoknya di waktu nang dikisahkan di dalam ini kitab kada ada alasan, mau kiri mau kanan mau atas, alasan kita nih tetap disambat datu tu mubadir, jelas. Nah, itu kan dalam ini kitab amun ada bisi kena baca sorang lebihan, soalnya jauh lah halamannya, jauh benar rasanya, iyalah 60-an lebih, 60 lebih halamannya itu. Itu tak kenapa jadi kayak itu jadi tuh, karena kadada nasnya jasidin, dalil Quran gak ada, dalil Quran gak ada, dalil hadis gak ada, nas ulama pun gak ada. Ya kayaknya ada nas ulama jada tuh ayo hagawi jasidin, tapi kada ada nasnya jasidin. Nah tapi jada bukan datu panglah cucu sidin, datu Apip, abah daripada Syekh Abdurrahman Sidi Sapat ujar sidin juga pang. Ini ulun dikisahkan lawan guru juga, kalau memang jasidin orang tuh hadir zatiyah, nang kayak contoh Pangeran Suryanata nih hadir, kita melihat, kita merasa, kita bapak pandiran pakai kisah nih langsung kita melihat, nah ayo hai ka mantak pegawai kayak itu. Tapi kalau nya belum, kalau masih khabar bin khabar ya usah. Nah itu kan masih kada mas bukan kada bujur bang, itu masih kada kuat lagi dalilnya, kada kuat lah, jelas. Intinya gawian-gawian nang kakaya itu diserahkan lawan ulama. Ulamanya siapa? Datuk Kalampayan. Tawasuli Datuk Kalampayan. Janganlah bian. Masalahnya jadi Datuk Kalampayan bagi orang yang menuntut ilmu tuh jangan lagi menggawingin toh. Kalau masih menggawi jahul jasidin. Jahul tuh kadang mau pintar. Pahamailah. Nggih, paham insyaallah. Itu salah satu karena dalam ini kitab insyaallah. Fa ajabtuhu ila dzalik, maka aku jawab bagi yang itu demikian, fa ilam akun ahlan lidzalik, maka aku perkenankan akan dia kepada berbuat risalah kepada yang demikian itu, dan jika aku tiada ahli baginya itu jada tuh tawaduknya lah, datu kita ini tawadu banget. Aku inggih akan, tapi aku ini kada ahlinya pang jadi tu Kalampayan. Sampai situ jikin labin kelawasan bedanya. Karena kita sambung. Jadi mukadimahnya 2 kali ini insyaallah. Nah mudah-mudahan dengan berkat kitab Datuk Kalampayan dibaca, mudahan kita selalu ditolong lawan datuk lah ya. Mau itu ditolong masalah keduniaan atau masalah akhirat atau masalah urusan hati atau urusan yang lain-lain, mudahan datuk membantu kita dengan niat kita memperbanyak ibadat, dengan niat kita mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan juga diampuni segala dosa kita seberataan zahir batin, keluarga, orang tua kita mudahan diampuni Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya rabbi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulika al-murtada bi jahi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tahhir qulubana min kulli yasbin yubaiduna al-musyahadatika wa muhabbatik, wa amitna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Minta rela kalawasan berkenaan ya.